Maka ketika Jose Mourinho dengan yakin mengatakan bahwa Messi adalah yang terbaik, itu bukan opini sesaat. Itu adalah kesimpulan dari perjalanan panjang, observasi mendalam, dan realita yang tak bisa dibantah. Dunia sepak bola telah melihat keduanya, menilai keduanya, dan akhirnya memutuskan encara Messi, 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 gol, 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 gol. Pada fase ini, perdebatan tentang siapa yang terbaik di antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebenarnya sudah memasuki tahap akhir. Ini bukan lagi soal opini, bukan lagi soal selera, dan bukan pula soal fanatisme. Waktu, konsistensi, dan fakta telah memisahkan keduanya secara perlahan, namun pasti. Dan kenyataannya jelas, Ronaldo sudah tidak lagi sejajar dengan Messi. Pertanyaannya kini sederhana. Apalagi yang harus Lionel Messi buktikan kepada dunia? Ia telah menuntaskan seluruh misi yang bahkan sebelumnya dianggap mustahil. Menjadi legenda di satu klub? Sudah. Menjadi ikon sepak bola dunia? Sudah. Membawa negaranya juara setelah puluhan tahun puasa gelar? Sudah. Bersinar di luar Eropa, di liga baru, di lingkungan baru, dengan tekanan dan ekspektasi berbeda? Sudah. Dan terus berlangsung hingga hari ini. Sementara itu, Ronaldo justru berada dalam fase sebaliknya. Ia masih terus berusaha membuktikan bahwa dirinya setara, namun realita di lapangan berkata lain. Meski telah lama bermain di Arab Saudi, meski klubnya mendatangkan banyak pemain bintang dengan investasi besar, pembuktian itu tak kunjung hadir dalam bentuk dominasi trofi dan pengaruh kolektif yang konsisten. Gol demi gol tak lagi cukup jika tak diiringi prestasi tim dan pengaruh permainan secara menyeluruh. Yang membuat narasi ini semakin kuat adalah pengakuan para legenda, bukan dari satu kubu, melainkan dari seluruh spektrum sepak bola. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Jose Mourinho. Sosok yang dikenal dingin, objektif, dan sangat protektif terhadap penilaian profesionalnya. Mourinho adalah orang Portugal, satu bangsa dengan Ronaldo, seseorang yang secara emosional seharusnya condong ke Ronaldo. Namun, faktanya, ia tetap dengan jujur mengakui bahwa Lionel Messi adalah yang terbaik. Ini bukan pujian basa-basi, ini adalah pengakuan dari seorang pelatih besar yang memahami sepak bola bukan dari highlight, melainkan dari struktur permainan, pengambilan keputusan, pengaruh terhadap rekan setim, serta kemampuan mengubah jalannya pertandingan tanpa harus selalu mencetak gol. Mourinho melihat sesuatu yang tidak semua orang pahami. Messi adalah sistem itu sendiri. Dan Mourinho tidak sendirian. Banyak legenda sepak bola dunia, baik mantan pemain, pelatih, maupun analis, mengatakan hal yang sama. Meski sempat terlibat rivalitas cukup lama, Jose Mourinho ternyata sangat mengagumi sosok Messi. Hal itu diungkapkan Paulo Dybala di sela latihan timnas Argentina untuk menghadapi timnas Uruguay pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Dybala mengatakan bahwa pelatihnya di AS Roma itu sangat mengagumi Messi. Mourinho juga kerap melemparkan pujian untuk sang superstar Inter Miami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Mourinho mencintai Messi, kata Dybala seperti dilansir dari Twitter Albi Celeste Talk. Selain itu, bukti objektif lainnya sangat mencolok dan tak terbantahkan. Guinness World Records. Lionel Messi memegang 58 rekor Guinness, sebuah angka yang nyaris tak masuk akal dalam dunia sepak bola modern. Rekor ini bukan sekedar statistik kosong, melainkan catatan sejarah global yang diakui secara resmi. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Ronaldo dan memperlihatkan betapa konsistennya Messi mencetak sejarah bukan hanya dalam satu aspek permainan, tapi dalam banyak dimensi sekaligus. Lebih ironis lagi, ketika Ronaldo mencoba membuktikan dirinya lewat proyek besar di Arab Saudi dengan fasilitas mewah, sorotan media masif, serta kedatangan banyak pemain bintang, dengan investasi besar, hasil yang didapat justru tidak sebanding dengan ekspektasi.
trofi sulit diraih, dominasi tidak konsisten, dan kontribusi kolektifnya sering dipertanyakan. Bandingkan itu dengan apa yang dilakukan Lionel Messi di Inter Miami. Messi tidak datang membawa proyek Galacticos. Ia tidak meminta pemain muda terbaik dunia, ia hanya ditemani oleh rekan-rekan lamanya yang bahkan disebut-sebut sudah berada di fase akhir karir. Luis Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba, pemain-pemain usia senja yang oleh banyak pihak dianggap habis. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak hari pertama kedatangannya, Messi langsung mengubah segalanya. Mental tim berubah, identitas klub terbentuk. Inter Miami yang sebelumnya tidak diperhitungkan, tiba-tiba menjadi juara, menjadi pusat perhatian, dan menjadi kekuatan nyata. Messi terus meraih trofi setiap tahun, bukan sebagai penumpang, melainkan sebagai pusat permainan, pemimpin, dan simbol kebangkitan klub. Inilah perbedaan fundamental antara Messi dan Ronaldo. Ronaldo membutuhkan panggung besar untuk bersinar. Messi menciptakan panggung itu sendiri. Ronaldo membutuhkan narasi. Messi menghadirkan bukti. Ronaldo sering kali berbicara tentang kehebatan. Messi membiarkan sepak bola yang berbicara untuknya. Maka ketika Jose Mourinho dengan yakin mengatakan bahwa Messi adalah yang terbaik, itu bukan opini sesaat. Itu adalah kesimpulan dari perjalanan panjang, observasi mendalam, dan realita yang tak bisa dibantah. Dunia sepak bola telah melihat keduanya, menilai keduanya, dan akhirnya memutuskan dengan sendirinya. Karena itu, tak ada lagi keraguan, tak ada lagi perdebatan yang tersisa. Lionel Messi bukan hanya legenda, ia adalah standar tertinggi sepak bola modern. Dan oleh sebab itu, sangat wajar, bahkan tak terelakkan jika satu julukan akan selamanya melekat padanya. GOAT, Lionel Andres Messi. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't